Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan Binder Singh dan juga Akmal Marhali. Saya kembali ke Bung Akmal. Bung Akmal, ini kok seperti penyakit lama yang kambuhan. Kalau penyakit itu suka kambuh, berarti kan belum sembuh itu. Akar masalah penyakitnya itu belum pernah diberesin. Entah dokternya harus dokter spesialis sepak bola atau supporter. Tapi yang menjadi tanda tanya besar, Bung Akmal, adalah kita kan baru saja menikmati sebuah kebahagiaan melihat timnas kita berjaya di panggung dunia. Tapi kok kalau di dalam rumah kita isinya rusuh kayak begini, saya kok agak-agak pesimis masa depan sepak bola kita itu akan cerah. Apa yang bisa disampaikan, Bung Akmal? Ya, ini problem akut ya. Bahkan ini problem ini sudah bertahun-tahun. Awalnya dibiarkan, kemudian menjadi pembenaran dan akhirnya menjadi tradisi yang dibiasakan gitu. Dan ini problem sepak bola kita. Problem pertama adalah penegakan regulasi. Ini yang kadang-kadang masih sifatnya like or dislike atau tebang pilih. Sebagai contoh misalnya. Dalam regulasi kompetisi sepak bola Indonesia, mau Liga 1, mau Liga 2, itu ada pasal yang menyebutkan bahwa klub misalnya harus menjamin, klub tuan rumah harus menjamin keamanan dan kenyamanan tim tamu jelang, saat, dan setelah bertanding. Artinya ada hal yang sebenarnya tidak dilaksanakan dengan tegas oleh baik itu PSSI sebagai regulator maupun PT LIB sebagai operator. Sebagai contoh, tradisi barakuda ini sudah tidak dibenarkan. Tidak ada itu main bola pakai barakuda. Karena ini bukan mau perang, ini kita mau menyaksikan pertandingan. Nah, ketika tradisi barakuda ini terus dijalankan dan kemudian tidak ada langkah-langkah yang tegas dari PT Liga Indonesia sebagai operator, ini akhirnya menjadi tradisi yang akhirnya secara psikologis dan secara psikis ini akan mengganggu orang yang menghadir stadion. Wah, ini kita nggak aman nih gitu. Dan pemain juga bisa tampil nggak aman yang pada akhirnya mereka tidak merasa nyaman dan tertekan secara psikologis, akhirnya emosional di lapangan. Karena naik barakuda itu kan duduknya aja desak-desakan. Artinya ketika misalnya satu pertandingan tidak bisa dilakukan secara normal, harusnya klub itu dihukum. Jadi klub itu harus diberikan kepastian bahwa mereka harus menyiapkan atau menggunakan bus ketika hadir ke stadion dan menjamin keamanan dan keselamatan dari pemain atau tim tamu yang hadir. Nah, ini yang kemudian lalai yang pada akhirnya tradisi barakuda itu dijadikan tradisi yang seolah-olah sepak bola kita ini kejam, menyeramkan dan sebagainya. Ini satu. Yang kedua, terkait dengan hukuman itu tadi. Banyak hukuman-hukuman yang terjadi kadang-kadang ada kasus yang sama tapi hukumannya berbeda-beda. Dan hukumannya lebih kepada sisi uang, denda. Nah, ini yang kemudian apalagi kalau dendanya yang bayarkan adalah klub. Sehingga kemudian ketika klub tidak punya hubungan harmonis dengan supporternya, nah, akhirnya supporter bisa melakukan hal yang merugikan klub, misalnya ya masang flare sehingga kemudian klub didenda 200 juta. Nanti ketika kemudian tidak ada komunikasi lagi, ya sengaja bikin flare lagi atau masuk invasi lapangan. Nah, hal-hal yang semacam ini harusnya sudah mulai diperbaiki dalam tata kelola sepak bola kita. Bahwa aturan harus jelas, aturan harus tegas, baik itu dalam lingkup football family maupun dalam hukum pidana. Kalau ini kriminal ya sudah diselesaikan secara hukum pidana. Hukum pidana kan ada dua, ada yang kemudian wajib dilaporkan, ada yang kemudian deliknya delik aduan atau delik umum. Nah, kalau kasus invasi ke lapangan yang melakukan perusakan, vandalisme, bahkan memukul, ini kan sudah delik umum sebenarnya, tidak perlu ada laporan. Sehingga kemudian harus segera dieksekusi, jangan lambat, karena kalau lambat orang sudah lupa. Sehingga kemudian ketika orang sudah lupa dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, yang pada akhirnya oh boleh tuh kemarin. Padahal faktanya misalnya ada yang dihukum misalnya. Nah, ini yang selama ini terjadi di sepak bola kita. Kita punya, kalau bicara aturan, kita aturannya sudah sangat luar biasa, banyak sekali. Misal ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 yang baru saja dikeluarkan sebagai ganti dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional. Di situ disebutkan dalam undang-undang itu bahkan secara spesifik soal supporter, bahwa supporter harus berbadan hukum, satu. Yang kedua, ada hak dan kewajiban supporter. Kewajiban supporter adalah menjaga keamanan dan kenyamanan jalannya pertandingan. Hak mereka wajib atau berhak untuk memberikan dukungan kepada timnya setiap kali bertanding. Nah, artinya
aturan-aturan hukum ini semua sudah ada dari mulai hukum positifnya sampai dengan hukum football family-nya. Tapi kadang-kadang penegakan aturannya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai contoh, Bung Doni, ini misalnya Pak Erik mau menjalankan kebijakannya, ya udah klub yang supporternya rusuh itu dikurangi poin. Nanti orang akan kemudian balikin, wah daripada dikurangi poin berapa? 3 misalnya. Oh kalau gitu lebih enak pengaturan skor. Kasus PSS Sleman 2018 yang kemudian terbukti 9 orang mengatur skor, mereka hanya dihukum 3 poin. Kalau gitu mendingan kita daripada kita invasi ke lapangan, mendingan kita atur skor aja, dapat duit hanya minus 3 poin. Nah, hal-hal yang semacam ini yang kemudian membuat sepak bola kita nggak maju-maju karena hukum itu bisa ditawar seperti jualan, bisa tawar-menawar pada akhirnya. Nah, sekarang waktunya semua perangkat hukum harus tegas menjalankan hukum termasuk regulasi manual Liga 1, manual Liga 2, manual Liga 3 di dalamnya bahwa aturan itu tidak bisa berubah di tengah jalan. Ketika kemudian ada kasus semacam ini, misalnya tragedi Kanjuruhan kemarin terjadi, kemudian disepakati hukuman berat terhadap terjadinya invasi ke lapangan, pemukulan dan sebagainya, maka hukuman itu harus dijalankan. Kalau kemudian hukumannya tidak dijalankan, ya orang akan menganggap itu pembiaran dan pembenaran. Nah ini problem sepak bola kita. Saya pikir kita perlu penegak hukum di sepak bola yang benar-benar tegas dan paham tentang regulasi, aturan dan sebagainya. Ditambah lagi kan sekarang kita juga ada komite ad hoc PSSI bidang supporter. Nah ini kan juga bisa menjadi tempat untuk memperkaya literasi, memberikan edukasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh supporter. Dan itu harus dikampanyekan secara masif. Kita kan bisa melihat juga bahwa supporter sepak bola kita kan dari generasi-generasi berbeda-beda. Ada yang tahu aturan, ada juga yang tidak tahu aturan. Nah ini kan yang yang harus harus terus diberikan sosialisasi. Kenapa? Dulu Aremania itu merasa bahwa invasi ke lapangan ada hal yang biasa dan dibolehkan menurut mereka karena mereka invasi ke lapangan setelah pertandingan akan salaman dan sebagainya, minta foto dan sebagainya. Tapi pada faktanya regulasi itu tidak membolehkan orang masuk ke lapangan apapun. Jadi tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran yang mungkin dianggap hal yang biasa atau tradisi yang biasa di sebuah daerah untuk setelah pertandingan orang masuk lapangan. Apalagi kalau masuk lapangannya melakukan pemukulan. Yang kedua, yang perlu diantisipasi juga adalah ini kan kesalahan menurut saya adalah kesalahan manajemen Persib. Mereka tidak berpikir bahwa dalam jangka waktu 4 hari ada pertandingan lagi. Harusnya manajemen Persib ini punya manajemen resiko yang bagus. Ketika kemudian ada demo, ada kantor Persib didatangi oleh supporter, mereka bisa selesaikan dalam waktu cepat. Mereka juga harus berpikir kalau kita tidak selesaikan dengan cepat, ini miskomunikasi antara supporter dengan manajemen atau dengan panitia, maka akan pasti berimbas kepada pertandingan selanjutnya. Nah kalau pertandingan kalau ini tidak diselesaikan, ya pada akhirnya luapan emosi itu dilemparkan di pertandingan itu. Jadi sebenarnya pertandingan kasus yang terjadi di Stadion Sejalak Harupat kemarin tidak ada kaitannya dengan pertandingan Persija. Ini karena kelalaian manajemen Persib dalam menyelesaikan masalah antara manajemen dengan supporter yang tidak diselesaikan dengan waktu cepat. Kalau saya jadi manajemen Persib kemarin, siapa yang dituduhkan oleh supporter bahwa melakukan pelecehan dan melakukan misalnya ada steward melakukan, udah saya pastikan mulai hari ini steward yang bermasalah sampai melakukan investigasi untuk tidak ditugaskan. Saya pikir pernyataan itu mungkin akan menyelesaikan atau mungkin tidak akan terjadi kasus yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ketika lawan Persija. Jadi Bung Akmal Marhali lebih fokus pada ini tanggung jawab manajemen klub ya, Persib ya. Oke, sudah bergabung bersama kita juga manajer media dan komunikasi PT Liga Indonesia Baru, Hanif Marjuni. Bung Hanif, terima kasih bersama kami. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa di Stadion Sejalak Harupat? Apakah sudah ada langkah konkret berikutnya, upaya hukum, atau mungkin seperti yang tadi Bung Akmal Marhali harus ada hukuman misalnya kepada klub dan seterusnya? Bung Hanif. Ya. Masih di mute audionya Bung Hanif? Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Bro Akmal, Bro Binder Singh, dan Kang Doni. Dari kami beberapa dalam waktu dekat ini akan segera mengklarifikasi semuanya, dalam artian kami akan berkomunikasi dan memanggil pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah dari Panpel Persib Bandung. Karena kalau kita melihat di jalannya pertandingan sebenarnya tidak ada yang bermasalah, kan praktis semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur tentang pelaksanaan pertandingan secara menyeluruh. Nah, kalau kita melihat memang kejadian dalam hal ini terjadi di usia pertandingan, artinya dalam hal ini
butuh klarifikasi yang jelas, detail, berikut fakta dan bukti-bukti yang menguatkan. Nah, dalam waktu dekat, insya Allah besok kami akan berkomunikasi dengan manajemen Persib dan akan meminta informasi secara keseluruhan, tidak hanya dengan manajemen Persib, tapi juga dengan petugas lain yang terlibat dalam pertandingan dan juga perwakilan kami di setiap pertandingan. Seperti yang diketahui, setiap pertandingan di BRI Liga 1 kami punya perwakilan yang namanya venue delegate, dan besok kami juga akan meminta informasi secara detail, kemudian kami akan mengusut tuntas dan menyerahkannya informasi yang kami dapatkan nantinya kepada PSSI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku selama ini. Karena kalau kita melihat selama ini case-case yang hampir mirip atau pada saat pertandingan dan luar pertandingan, nanti setelah bukti semuanya didapatkan, maka komite disiplin yang akan memutuskan. Seperti itu. Ya, Bung Hanif, dari pengamatan Anda, dari apa yang kemudian dievaluasi oleh PT Liga Indonesia Baru, itu kan aktivitas kerusuhan itu kan supporter dengan steward ya. Saya tidak melihat ada supporter dengan supporter. Nah, harus dipastikan dulu apakah memang benar itu supporternya yang hadir di situ adalah benar-benar supporter, bukan provokator yang berkaos supporter gitu kan. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan? Apakah pendekatannya secara hukum atau ada upaya penyelesaian, paling tidak upaya preventif biar kedepannya tidak terulang lagi? Fokusnya kemana kira-kira Bung Hanif? Ya, sebagai operator kompetisi, kami lebih pada fokus utama prioritas bagaimana insiden itu bisa terjadi. Karena kalau kita melihat selama ini... Anda bilang ini maksudnya kecolongan atau bagaimana? Kami belum bisa menegaskan secara konkret ya, karena pertemuan belum kami lakukan, baru kami lakukan insya Allah besok untuk mendapatkan informasi yang detail terkait pertama pelaksanaan pertandingan dan bagaimana itu bisa terjadi. Karena dalam hal ini sebenarnya di awal musim kami sudah melakukan semacam workshop atau penyegaran pada LOC kepada semua panel pertandingan, dan kami juga akan memastikan apakah itu sudah bisa diterapkan kemarin sesuai dengan regulasi yang ada. Kami lebih mengarah ke sana. Jadi artinya kalau melihat dari regulasi yang ada, harusnya itu sudah bisa dijalankan sesuai ketentuan. Karena dari kami pun juga sudah mengirimkan perwakilan di sana. Artinya ini sudah sesuai kesepakatan, dan kalau ada yang alfa di sana, nanti itu yang akan kami informasikan, kami laporkan kepada PSSI. Dalam hal ini lebih pada komite disiplin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Ya, tapi Bung Hanif, secara umum pelaksanaan pertandingan kemarin itu apakah sudah diselenggarakan sesuai dengan SOP, aturan main, tata tertib, dan seterusnya yang menjadi standar penyelenggaraan pertandingan? Ya, kami ada forum khusus ya tentang pelaporan pertandingan, terutama persiapan, baik itu H-1 atau pada saat hari pertandingan. Dan kemarin sampai dengan min 60 menit sebelum kick-off, semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan. Termasuk dengan jumlah keamanan, termasuk juga dengan sistem bagaimana pengamanan tim tamu, bagaimana pengamanan di ring 1, ring 2, sampai dengan jumlah penonton, sampai akhirnya dengan suhu pada saat pertandingan. Nah, dalam hal ini kita tidak melihat yang salah atau menyalahi dari regulasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Panpel Persib Bandung. Bahkan, kalau nggak salah H-3 pun dari Panpel Persib Bandung ini sudah melakukan rakor dengan pihak keamanan, dan di situ disebutkan bagaimana rencana pengamanan secara keseluruhan. Dan kalau kita melihat pertandingan Persib selama ini, sebenarnya mereka termasuk yang rapi. Artinya, penonton ketika masuk stadion pun bukan hanya di ring 1, tapi di ring 3 sudah dilakukan screening secara akurat dan tepat. Artinya dalam hal ini mereka harus memakai gelang yang sudah ada, dan mereka tidak bisa melakukan pembelian tiket secara offline pada saat pertandingan. Nah, kalau kita ukurannya di kategori ini, sebenarnya apa yang dilakukan manajemen atau Panpel dari Persib Bandung sudah sesuai dengan ketentuan kami, SOP yang dilakukan, termasuk dalam hal-hal detail lainnya, bagaimana penanganan wasit sampai dengan penanganan pada media. Seperti itu, Bang. Saya kembali ke Bung Binder. Bung Binder, kalau misalnya pendekatan untuk upaya penyelesaiannya secara hukum, atau minimal misalnya klub itu diberikan sanksi pengurangan poin. Ya, walaupun tadi Bung Akmal ada satu catatan juga bahwa kalau poinnya dikurangin sekian, mending kita pengaturan skor aja ya, sama-sama dikurangin gitu kan, bicara untung rugi. Tapi paling tidak ada hukuman sebagai upaya penegakan hukum kepada klub.
Anda melihatnya aspek mana yang lebih bagus, Bung Binder? Ya, saya pikir kalau pengurangan poin itu bukan merupakan sebuah solusi ya. Kalau pengurangan poin, kemudian ada klub lain lagi yang supporternya rusuh, pengurangan poin, pengurangan poin, terus sampai kapan ini akan berakhir? Karena kan dalam hal ini kan sebetulnya kan yang invasi ke lapangan itu kan adalah supporter atau oknum supporter setelah pertandingan selesai. Ya kalau memang PSSI atau PT LIB mengambil keputusan untuk pengurangan poin, ya itu tentu adalah keputusan dari mereka. Tapi kalau bagi saya sebagai pengamat, saya nggak yakin ini akan memberikan efek jera bagi supporter. Karena kalau seandainya supporter itu memang peduli dengan klub mereka, ya buat apa juga mereka invasi ke lapangan, karena sudah pasti akan ada sanksi. Buat apa juga menyalakan flare, karena pasti akan ada denda. Denda saja yang sudah diberlakukan, tetap aja hal seperti ini kan terulang. Seperti yang tadi Mas Akmal katakan di awal kan, mau ada flare, mau ada apa, mau ada apa, yang penting denda klub selesai, terulang lagi masalah seperti ini. Apakah dengan pengurangan poin akan menyelesaikan ini semua dan ada jaminan tidak akan terulang lagi? Belum tentu juga. Kecuali yang sebelumnya kita lihat bahwa jika ada pengurangan poin, ya coba ditindak tegas juga siapa saja yang terlibat dalam invasi ke lapangan ini. Nah mungkin itu lebih berimbang, tapi kalau hanya pengurangan poin, kemudian yang terlibat, yang menginvasi, siapa yang merencanakan, siapa yang memukul, itu tidak diberikan sanksi atau hukuman yang tegas, ya artinya nggak berimbang dong. Ya, jadi Dalam menurut Bung penegakan Binder, hukumnya. apa Apakah sanksi itu yang paling tepat bagi klub yang supporternya melakukan kerusuhan? Karena pengelolaan klub itu kan ada di tangan klub gitu, Bung Binder. Ya betul sih. Kalau hukuman yang tepat sih, ya tentu itu tergantung lagi nanti kepada PT LIB dan PSSI ya. Tapi sebelumnya, jika hal seperti ini terjadi kan biasanya pertandingan akan dimainkan tanpa supporter. Ya kan, untuk jangka waktu tertentu tidak boleh ada supporter yang hadir, biasanya seperti itu. Nah, jika itu yang memang akan diberlakukan, nanti kemudian supporter kembali bisa hadir, apakah jamin atau enggak? Tidak akan ada hal semacam ini. Ya kan, mungkin beberapa pertandingan tidak boleh ada supporter, kemudian supporter hadir. Ya amit-amit, kita nggak berharap, tapi kemudian ada kejadian seperti ini mungkin bisa yang lebih parah. Bukan di Bandung, mungkin di stadion lain. Ya. Kan bisa saja hal seperti itu terjadi. Tapi jika ada hukuman yang tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan, ya saya mengatakan kekerasan nih, karena saya melihat itu cuplikan di video orang ada dipukul. Ya kan, emangnya enak aja pukul orang? Ya kan, kita kan bukan di hutan. Betul dong, kita kan nggak pakai hukum rimba di kehidupan kita. Betul dong, hukuman, kan negara kita kan ada yang namanya hukum kan. Jadi saya pikir siapapun yang terlibat itu harus mendapatkan hukuman. Ya klub kalau mau disanksi, ya artinya ini juga adalah salah satu bentuk kelalaian dalam mengendalikan massa. Ya seperti apa hukumannya nanti itu tergantung kepada PSSI. Tapi kalau hanya menghukum klub, kemudian tidak memberikan tindakan tegas kepada mereka yang terlibat, saya pikir nggak imbang juga sih dari segi sanksinya. Ya kalau memang mau dihukum, yang melakukan invasi itu juga dapat hukumannya sesuai dengan aturan. Klub kalau dianggap memang lalai mengendalikan massa sehingga terjadi invasi ke lapangan, mereka juga akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, mau itu pengurangan poin, atau bermain tanpa supporter, atau bermain di stadion yang berbeda. Nah hal seperti itu ya memang yang biasa dilakukan, tapi yang melakukan tindakan kekerasan ini loh, ini kan video yang dilihat mungkin oleh jutaan orang. Ya. Mungkin sudah puluhan juta yang lihat, saya kan nggak tahu juga. Ini kan sudah viral, ini sesuatu yang viral. Dan seperti yang tadi Mas Akmal katakan, kalau memang ini sudah sesuatu yang dilakukan secara publik, secara terbuka, ya seharusnya bisa langsung ditindak, dicek, diinvestigasi siapa yang melakukan aksi kekerasan ini. Ya, dan tadi juga kita lihat ya, Bung Binder ya, videonya benar-benar kerusuhnya ini kasar banget. Ini aktivitas kriminal kalau menurut saya. Brutal. Kalau bagi saya brutal. Anak saya yang biasa nonton pertandingan Liga 1 jujur ketakutan. Iya, ini mukul aja pakai kursi gitu loh. Jadi ya, oke lah, saya tidak bisa menemukan diksi yang lebih tepat lagi. Tetapi kita tidak ingin tentu berdiskusi setiap saat tentang masalah yang sama. Nah, pada akhirnya kita berharap ada upaya penegakan hukum, pembinaan, dan juga perbaikan ke depan. Dari PT Liga Indonesia Baru, Bung Hanif, aturan main yang ditetapkan oleh Liga Indonesia Baru sendiri apa terhadap klub yang mungkin tidak mampu mengelola supporternya? Ya, sebenarnya
kalau terkait hukuman segala macam itu sudah menjadi ranah dari Komisi Disiplinisasi ya, bukan dari ranah LIB. Ya. Tapi di kita sudah ada bagaimana panduan atau juklak yang tepat ketika dalam penanganan atau mengatur penonton. Nah, terkait dengan bagaimana supporter, kita tahu di PSSI juga sudah punya komite khusus yang menangani supporter, dan kalau kita melihat di situ juga sudah dijelaskan secara gamblang bagaimana komunikasi yang dilakukan sampai dengan grassroots ketika dalam pertandingan ataupun setelah pertandingan. Nah, dalam hal ini sekali lagi bukannya kami menghindar, tapi masing-masing punya wewenang dan tugas yang sudah dilakukan, dan dari kami lebih pada bagaimana pelaksanaan pertandingan secara keseluruhan yang melibatkan dalam hal ini pengaturan jumlah penonton yang datang. Seperti itu. Oke. Dari jumlah penonton yang diatur, apakah sudah memenuhi prosedur di Stadion Sijalak Harupat, Bung Hanif? Ya, terkait jumlah penonton, sekali lagi itu menjadi wewenang dari Panpel ya. Kalau kita melihat ada beberapa pertandingan yang kategori big match, memang biasanya penonton sesuai dengan kapasitas, dan sekali lagi penentuan kapasitas maksimal dalam satu stadion biasanya akan disepakati oleh Panpel setempat ketika mereka melakukan rakor dengan pihak kepolisian. Contoh, ada beberapa stadion yang kapasitas sampai 20.000 biasanya disepakati tidak maksimal. Artinya kapasitas maksimal 20.000, maka diisi jumlah penonton 18.000. Nah, penentuan angka ini itu akan disampaikan pada saat rakor, sehingga Panpel setempat akan menjual tiket sesuai dari kesepakatan tersebut. Seperti itu. Baik. Bung Hanif, langkah konkret upaya penyelesaian masalah ini terkait dengan koordinasi Anda dengan semua pihak terkait, apa dan kapan mulai dilakukan? Ya, dalam waktu secepatnya kami akan berkomunikasi dengan manajemen Persib, termasuk dengan Panpel secara detail secara keseluruhan, termasuk dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah perwakilan kami, dan juga petugas lainnya seperti match komisioner, kemudian bahkan nanti tim broadcast juga akan kami ajak komunikasi untuk sebagai bukti-bukti lain yang lebih mendukung. Nah, setelah kami lakukan semuanya secara tuntas, kami akan menginformasikan secara detail dan faktual tentang case atau insiden kemarin kepada PSSI. Berikutnya dalam hal ini Badan Judisial PSSI yang akan mengambil keputusan atau hukuman terkait insiden kemarin. Seperti itu. Oke, baik. Bung Akmal, catatan Anda agar tidak terulang lagi kejadian ini. Ya, ada banyak hal ya. Kalau yang mau ekstrim ya moratorium, tapi itu tidak mungkin dilakukan kan, karena eksesnya akan sangat besar. Yang kedua ya hukum yang ditegakkan setegak-tegaknya menurut saya, dan itu yang paling penting. Saat ini hukumnya ada dua ya, hukum dalam lingkup football family, hukum dalam lingkup pidana. Artinya dua jalur hukum ini harus berjalan seiring untuk memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku. Yang ketiga, misalnya ini sudah waktunya mungkin ke depan hukuman tidak diberikan kepada klub. Dalam kasus-kasus semacam ini kan selalu klub yang terkena denda, kemudian tapi pelaku-pelaku oknum-oknum yang melakukan tidak mendapatkan hukuman. Kalau di luar negeri kan jelas, ketika kemudian ada oknum yang melakukan invasi ke dalam lapangan, mereka bukan cuma sekedar diamankan oleh steward, tapi setelah itu mungkin dapat hukuman tidak boleh ke stadion seumur hidup. Cuma permasalahannya di kita ini sistemnya belum ada gitu kan. Kemarin ada kasus misalnya ketua supporter Aremania dihukum seumur hidup tidak boleh masuk stadion, tapi tetap bisa nonton karena alat deteksinya tidak ada gitu. Kalau di Jepang misalnya itu kan sudah jelas. Nah, itulah yang kemudian kenapa kemudian di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 itu ada supporter harus berbadan hukum. Salah satunya dengan berbadan hukum dia punya kartu anggota. Dengan punya kartu anggota setidaknya kalau melakukan aksi-aksi yang tidak sportif seperti di undang-undang disebutkan melakukan aksi-aksi yang vandalisme dan anarkisme, maka ada hukumannya di situ yang bisa diberlakukan. Salah satunya dicabut kartu keanggotaannya, tidak boleh nonton di stadion. Ini hukum dalam lingkup football family ya. Kalau dalam hukum pidana ya tetap orang yang melakukan pemukulan itu kan orang yang kemudian melakukan aksi kekerasan, bahkan omongan rasis atau nyanyian rasis itu bisa kemudian masuk dalam hukum pidana. Nah, hukum-hukum ini yang kemudian menurut saya harus kita bersama-sama menegakkan aturan ini, di samping tentunya ya lagi-lagi edukasi terhadap supporter kita itu harus terus masif dilakukan, karena bagaimanapun ini beda-beda generasi kan, generasi X beda dengan generasi Z, beda juga dengan generasi lainnya gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya harus terus dimasifkan bagaimana
sosialisasi terhadap aturan-aturan bagaimana kita nonton sepak bola di stadion, termasuk sosialisasinya juga terhadap hukuman gitu. Sehingga kemudian saya tidak yakin supporter yang jihad seperti yang dikatakan Bung Binder tadi akan rela timnya dihukum gara-gara ulah kita gitu, ulah dia gitu kan. Dan dia pasti akan menjaga diri untuk tidak melakukan. Misal dihukum berat tanpa penonton, sudah disampaikan atau disosialisasikan kalau terjadi A, B, C, sudah disampaikan itu semua. Yang paling lemah dari kita saat ini yang menjadi koreksi saya yaitu penegakan aturan, termasuk tadi ke depan sudah tidak boleh ada lagi barakuda di sepak bola karena regulasi itu tidak membenarkan itu semua. Dan saya pikir kalau kemudian itu bisa kita lakukan dengan mengambil momentum kasus Persib ini gitu kan. Dan saya pikir akan ada terus disosialisasikan termasuk soal kasus kriminal ini, diinformasikan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap steward dihukum misalnya 1 tahun penjara atau apa dan sebagainya. Sehingga kemudian masyarakat yang mau nonton bola, anak-anak yang menggunakan sepak bola sebagai arena meluapkan emosi mereka, masalah di luar, masalah di keluarga, itu kemudian berpikir ulang lagi. Orang tuanya juga akan mengingatkan, jangan nonton bola nanti kalau emang cuma mau bikin ulah ke lapangan, nanti kasusnya akan sangat besar. Nah, saya pikir itu yang perlu sering disosialisasikan, disampaikan kepada publik. Ya, ini penting. Jangan sampai nanti orang tua melarang anak nonton bola, malah lebih sibuk mengarahkan anaknya main game bola saja ya. Bung Binder, ini dari kacamata supporternya, mungkin Anda bisa kasih masukan ya, langkah konkret. Tadi dari kacamata klub, manajemen, dan seterusnya. Tapi dari supporter sendiri mungkin Anda juga sebagai penonton, sebagai supporter juga. Apa yang bisa dilakukan? Ya, kalau bahasa kerennya, Bung Doni, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Kita introspeksi bahwa kita punya niat nonton sepak bola itu, sepak bola untuk hiburan, bukan kuburan. Gitu. Bukan ajang untuk melampiaskan aksi vandalisme dan anarkisme. Bahwa sepak bola diciptakan dan digelar di Indonesia, ya untuk menghibur kita. Menang kalah itu hal yang biasa. Gitu. Kalau kemudian mau melakukan kritik, ya kita contoh lah, supporter-supporter di luar negeri. Saya sama Bung Binder ini penggemar Arsenal gitu. Sewot juga kalau Arsenal nggak menang-menang. Tapi Arsenal punya cara yang bisa dicontoh oleh supporter-supporter Indonesia ketika mereka mengkritisi penampilan tim gitu kan. Ada pakai pesawat bahkan waktu itu kan. With Wenger, Trust gitu kan. Atau kritik-kritik. Nah, saya pikir kritik-kritik yang kreatif itu yang menurut saya akan sangat membantu untuk membangun peradaban baru masa depan. Kritik yang konstruktif ya. Ya udah, saya pengen dengar masukannya dari Bung Binder, silakan. Ya, saya sih yakin supporter juga paham ya apa yang benar dan apa yang salah. Seharusnya mereka paham. Karena yang namanya supporter itu kan manusia juga, ya kan? Mereka paham lah kalau merusak sesuatu itu salah. Ya kan, memukul seseorang itu salah. Artinya kalau kita berbicara soal edukasi, ya sebetulnya edukasi kan juga bisa diberikan di rumah atau juga di sekolah. Atau juga di universitas masing-masing, ya kan. Yang namanya edukasi kan seperti itu, gak harus juga dari klub, gak harus juga dari pemain, tapi bisa juga diberikan di sekolah, di universitas, di rumah sendiri juga. Dari televisi kan juga bisa ya? Dari televisi juga bisa, dari media sosial juga bisa. Jadi saya pikir ini kembali lagi seperti yang tadi Mas Akmal katakan, kembali ke diri sendiri. Mereka seharusnya sudah tahu apa yang benar dan apa yang salah itu sudah tahu. Tapi kadang-kadang ikut-ikutan saja rame-rame. Nah, artinya pemicunya ini siapa? Siapa yang memulai ini sehingga semua ikut rame-rame? Karena saya sering berbicara dengan supporter yang biasa nonton di stadion. Saya kadang-kadang tanya, kenapa sih kalian ini kadang-kadang rusuh? Nah, mereka sebenarnya enggak, kita gak rusuh, ikut-ikutan. Tuh, saya bilang artinya kalau kalian ikut-ikutan kan rusuh. Iya, karena ada yang tiba-tiba ada yang turun ikut semua gitu, itu aja. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan tadi, investigasi ini yang memulai ini siapa nih? Sampai tiba-tiba kok semua ini bisa turun. Dan ini kan Persib menang. Ini Persib menang loh. Kalau seri atau kalah? Coba siapa yang bisa jawab nih? Ini Persib kan menang. Diinvasi. Kalau Persib seri atau kalah gimana tuh? Ya, nanti pertandingannya lewat Zoom aja. Pokoknya iya kan, ini Persib menang, ternyata ada oknum supporter yang turun ke lapangan. Menang loh, atas rival loh, 2-0. Ya, ini tugasnya Bung Hanif nanti, besok langsung koordinasi. Nah itu, saya selama menonton pertandingan sepak bola, sejak tahun 1990, ini bagi saya ini sebuah saksi sejarah juga. Ada tim yang menang atas rivalnya,
Ya, Tapi rusuh. ini rival yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, menangnya juga 2-0, clean sheet, sempat cetak gol dengan 10 pemain. Iya. Tapi ternyata bukannya berselebrasi, tapi ada kericuhan. Mungkin Nah, itu ini cara ada sesuatu selebrasinya yang aneh dengan sih. ini ya, dengan rusuh ya. Oke, saya harus akhiri sampai di sini. Tapi tentunya kita juga jangan ikut-ikutan jadi rusuh ya. Mudah-mudahan nanti ini jadi bahan evaluasi kita bersama. PR-nya Bung Hanif juga masih banyak. Bung Akmal dan Bung Ya. Binder tetap dukung sepak bola tanah air kita. Terima kasih Bung Binder, Ya. Bung Akmal dan Bung Hanif. Thank you. Selamat malam, sampai Terima jumpa di lain kasih. kesempatan. Thank you, Hanif. Malam, makasih. Ya pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih kita kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.